Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan saya Pak Didik. Kali ini kita akan belajar masih pada tema 1, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Anak-anak bisa buka halaman 157 dan di sana terdapat lagu Nenek Moyangku, judulnya. Liriknya bagaimana bunyinya ya. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa, angin bertiup layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai, pemuda berani maju sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nah, di sini mengarung luas samudra. Samudra itu lautan yang luas ya, itu namanya samudra. Sempit. Kemudian jika laut diapit 2 pulau itu namanya selat. Nah, itu anak-anak bisa tahu tentang perbedaan apa itu samudra, pantai. Jadi anak-anak zaman dulu nenek moyang kita tuh seorang pelaut yang berani menyeberangi laut. Nah, bagaimana dengan anak-anak sekarang? Apakah anak-anak seorang pemberani atau penakut? Nah, kemudian halaman 158 anak-anak bisa buka dan baca sendiri di rumah. Pak Guru tidak perlu membacakan nih, anak-anak bisa baca. Pak Guru akan langsung ke halaman 161. Di halaman 161 kita bisa baca sama-sama. Jika nenek moyang kita saja mampu berjaya dengan konsep negara maritimnya, maka sudah seharusnya kita sebagai generasi penerus juga bisa berjaya. Banyak faktor yang bisa menjadikan bangsa kita jaya. Telah dibahas dalam pembelajaran sebelumnya sebagai potensi kemaritiman dan kepulauan Indonesia. Kemaritiman itu apa? Anak-anak bisa tahu jika anak-anak mendengar maritim itu artinya adalah berhubungan dengan laut. Maritim itu laut ya. Kemudian kepulauan itu sebuah daratan yang sekelilingnya adalah perairan. Itu namanya pulau. Nah, Indonesia itu memiliki kondisi geografis yang seperti itu. Banyak perairan yang disebut maritim, laut ini, dan juga disebut kepulauan karena banyak sekali pulau-pulau di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Terus masih di halaman 161 di bawahnya, kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Budaya itu kebiasaan ya, kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat. Nah, kita baca kondisi geografis berupa kepulauan yang terdiri atas lebih dari 13.000 dan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak perhatikan Sabang itu Aceh di ujung Indonesia, di Merauke itu di Papua ya, di timur. Kalau kita di Jawa Tengah berarti itu yang di ujung barat dan di ujung timur gitu. Nah, masing-masing daerah atau pulau memiliki budayanya masing-masing yang berbeda dengan daerah atau pulau yang lain. Masyarakat Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang tersebar di lebih dari 13.000 pulau. Jadi masyarakatnya pun tidak dalam satu wilayah, jadi tersebar dan bermacam-macam suku. Kalau kita ini suku Jawa, ada suku Bali, ada suku Batak dan sebagainya. Budaya antar suku bangsa satu dengan yang lain juga berbeda-beda. Kalau anak-anak mendengar budaya artinya adalah sebuah kebiasaan oleh masyarakat itu, termasuk kebiasaan bergotong royong, kebiasaan saling tolong menolong. Itu adalah budaya bangsa Indonesia, termasuk budaya ramah
bentuknya bangsa Indonesia terhadap orang lain itu adalah sebuah budaya, termasuk musik, lagu, dan sebagainya. Ya, antar suku bangsa satu dengan yang lain juga berbeda-beda, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Ciri keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keragaman suku bangsa. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan. Mereka berimigrasi kemudian bercampur dengan penduduk indigenous dan Indo-Aryan dari Asia Selatan. Kemudian terus berkembang hingga membentuk suku-suku bangsa. Suku-suku bangsa di Indonesia klasifikasikan menjadi 19 suku bangsa Indo. Yang kedua, keberagaman bahasa. Indonesia masuk dalam jumlah rumpun bahasa Austronesia, yaitu Australia dan Asia. Rumpun ini terbagi menjadi 2 subrumpun, yakni bahasa Austronesia Barat atau Indonesia Melayu dan bahasa Austronesia. Kemudian buka halaman 162. Dari subrumpun bahasa tersebut masih terbagi lagi ke dalam wilayah-wilayah bahasa. Yang ketiga, di Indonesia itu beragam religi atau religi kalau bahasa Indonesia. Indonesia memiliki keberagaman agama dan kepercayaan. Nah, anak-anak tahu Indonesia memiliki berapa agama? Anak-anak bisa lihat ya. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan masih banyak lagi kepercayaan-kepercayaan itu yang aliran kepercayaan di luar dari 6 agama tersebut. Nah, kemudian 4. Keberagaman seni dan budaya. Suku bangsa yang beragam di Indonesia tentu menghasilkan kebudayaan yang beragam pula. Salah satu wujudnya adalah kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama, atau pertunjukan seni rupa, dan sebagainya. Keberagaman budaya memberikan manfaat bagi bangsa kita, misalkan dalam bidang bahasa. Kebudayaan daerah yang terwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya perbendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. Jadi di dalam bahasa Indonesia kadang tidak ada istilah yang dapat menggambarkan oh ini kalau di bahasa Indonesia disebut ini. Nah, di dalam bahasa Indonesia itu akan menyerap bahasa daerah. Banyak sekali bahasa Indonesia hasil dari serapan bahasa daerah. Maksudnya bahasa daerah diambil, dijadikan bahasa resmi Indonesia, dimasukkan, karena tidak ada bahasa Indonesia yang menggambarkan sesuatu itu. Kemudian sementara itu dalam bidang pariwisata, potensi keberagaman budaya dapat dijadikan sebagai objek dan tujuan wisata sehingga bisa menghasilkan devisa bagi negara. Jadi di negara lain itu tertarik dengan keberagaman, perbedaan yang ada di Indonesia, dan itu mendorong negara lain atau warga negara lain akan berdatangan di Indonesia dan menghasilkan devisa. Devisa itu apa? Alat bayar untuk luar negeri atau asing. Itu dapat memperkaya bangsa Indonesia, seperti itu ya. Jadi turis-turis mancanegara yang datang itu dapat memberikan manfaat ekonomi bagi kita semua. Nah, kemudian pemikiran yang timbul dari sumber daya di daerah-daerah bisa menjadi acuan bagi pembangunan nasional. Adapun dampak dari segi kebudayaan diantaranya ialah sebagai berikut. 1. Jadi ada pengaruhnya ya anak-anak, kebudayaan yang masuk ke Indonesia itu. 1. Karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Banyak sekali generasi sekarang mengenal lagu
barat, lagu luar negeri dibanding lagu daerah yang ada di Indonesia, bahkan asli Indonesia. Itu kadang generasi kita lebih mengenal budaya luar dengan bahasa yang luar juga. Kemudian seperti dalam bidang musik, contohnya musik hip hop, jazz, R&B, daripada lagu daerah seperti karawitan atau gambang kromong. Nah, anak-anak kalau ditanya apakah anak-anak suka musik luar negeri dan apakah anak-anak dibanding dengan musik luar negeri dalam negeri lebih suka yang mana? Nah, itu harus anak-anak pikirkan. Meskipun kita suka musik luar negeri, tetapi kita juga harus melestarikan musik atau kesenian yang berada atau asli dari dalam negeri. Contohnya karawitan. Di sini tarian daerah, misalnya tarian jaranan, jaipong dan sebagainya. Itu ya, supaya tetap lestari. Kemudian nomor 2, tontonan dan adegan dalam film yang kurang bahkan tidak pantas membuat efek buruk bagi bangsa Indonesia. Dan adegan itu ditiru oleh artis-artis Indonesia. Jadi anak-anak harus bisa memilih mana yang sopan, mana yang tidak sopan, mana yang pantas dan tidak pantas untuk ditonton atau ditiru. Seperti itu ya. Ini karena biasanya budaya dari luar negeri yang termasuk penampilan itu tidak sesuai dengan budaya Indonesia yang bersifat ketimuran dengan berpakaian rapat dan sebagainya. Kemudian ketiga, dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia dikenal oleh dunia itu mungkin lewat perdagangan dan pariwisata. Contohnya di Bali, banyak orang luar negeri kenal Indonesia dari Bali, Jogja, NTT, Lombok dan sebagainya. Kemudian ini dampak positifnya ya, tadi yang di atas itu dampak negatif. Kemudian yang keempat, timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Contoh, wayang di Jawa terinspirasi dari cerita dari India dan hukum adat di Aceh yang terpengaruh oleh hukum Islam. Jadi wayang di Indonesia itu dulu terinspirasi oleh India, cerita di India, karena adanya orang-orang di India yang masuk dan mengenalkan cerita-cerita dari sana, kemudian diadopsi oleh orang-orang yang ada di Indonesia, termasuk di Aceh. Ini menggunakan hukum Islam di sana. Nah, itulah beberapa pengaruh dari budaya Indonesia. Nah, dari pembelajaran kali ini tentang pengaruh kondisi geografis di Indonesia ini sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat, kita dapat menyimpulkan bahwa kita bangsa Indonesia harus mengenal kondisi kita, kondisi bangsa negara. Negara Indonesia itu termasuk negara satu maritim karena perairannya luas, kedua kepulauan, dan ketiga ada satu lagi agraris karena tanah pertaniannya yang masih luas. Kemudian pengaruhnya ada pengaruh positif dan negatif karena budaya luar negeri yang masuk ke Indonesia. Kalau yang negatif tadi sudah Pak Guru sebutkan, termasuk lunturnya kesukaan terhadap budaya asli Indonesia dan lebih menyukai budaya luar negeri, dan menurunnya moral bangsa Indonesia karena terdapat pengaruh-pengaruh yang datang dari luar negeri. Tetapi ada pengaruh yang positif, yaitu kita bisa dikenal di luar negeri seperti itu. Nah, itu pesan dari Pak Guru supaya anak-anak pandai-pandai atau memilih budaya yang baik dan tidak baik untuk dicontoh begitu. Nah, pembelajaran kali ini cukup sekian.
nanti akan kita lanjutkan pada video selanjutnya. Selamat pagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.